Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Zeni Murtafiati Mizani MPDI selaku dosen pengampu pengembangan kurikulum dan juga teman-teman yang berbahagia. Izinkanlah kami di sini dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri Ardiana Puspitasari, kemudian ada Arini Zakia, kemudian ada Violia Zalila. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kurikulum 2013. Baik, di sini kita yang pertama akan membahas mengenai pengertian kurikulum 2013. Jadi, secara etimologi, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan juga hururi yang artinya tempat berpacu atau tempat berlomba yang berarti jarak tempuh lari, yaitu jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. Sedangkan pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 yaitu seperangkat rencana dan juga pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, istilah kurikulum ini digunakan dalam dunia pendidikan dengan alasan bahwa kurikulum sangat berhubungan erat dengan usaha pengembangan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga kurikulum ini memiliki beberapa aspek penting seperti perencanaan, pengalaman belajar, dan juga program sebuah lembaga yang telah disusun. Kemudian, pengembangan kurikulum 2013 ini merupakan langkah lanjutan dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 kemarin dan juga KTSP pada tahun 2006 kemarin. Pengembangan kurikulum 2013 ini diorientasikan pada peningkatan dan juga keseimbangan yang mencakup kompetensi sikap atau attitude, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan secara terpadu. Pengembangan kurikulum 2013 ini yang mana lebih menekankan pada pembelajaran yang melatih keaktifan siswa pada pembelajaran secara mandiri. Peserta didik itu diberikan kesempatan untuk membangun dan juga mendalami pengetahuan mereka sendiri. Sekarang sudah jelaskan dari definisi kurikulum. Selanjutnya, apa sih tujuan dari pengembangan kurikulum 2013 ini? Oke, jadi tujuannya itu agar bisa menghasilkan dan juga menciptakan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, aktif melalui penguatan sikap keterampilan dan juga pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan juga karakter peserta didik yang berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajari secara kontekstual. Nah, selanjutnya kita akan membahas kompetensi kurikulum 2013. Jadi, dalam kompetensi kurikulum 2013 salah satunya yaitu ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini dapat diartikan sebagai kualitas yang harus dicapai seorang siswa dalam melalui proses pembelajaran secara aktif. Nah, dalam hal ini peserta didik diharapkan mampu memiliki gambaran dalam 3 aspek, yaitu yang pertama pada aspek sikap. Ya, peserta didik diharapkan memiliki sopan santun dalam bersikap dengan sesama. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek pengetahuan. Peserta didik itu harus mampu memahami berbagai informasi dan juga pengetahuan yang diterimanya. Kemudian aspek yang ketiga yaitu pada aspek keterampilan. Ya, peserta didik ini diharapkan mampu untuk menyalurkan berbagai kreativitasnya untuk menciptakan hal-hal baru. Nah, secara operasional, ranah sikap pada kompetensi inti kurikulum 2013 ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu sikap spiritual atau yang dinotasikan sebagai KI1 dan juga sikap sosial yang dinotasikan menjadi KI2. Kemudian disusul dengan kompetensi pengetahuan yang dinotasikan dengan KI3 dan juga kompetensi keterampilan yang dinotasikan menjadi KI4. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Violia akan mempresentasikan
tentang isi atau muatan kurikulum 2013. Struktur kurikulum merupakan pola susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik sesuai dengan kegiatan pembelajaran ke dalam muatan kurikulum yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan beban pelajar yang tercantum di dalam kurikulum. Yang pertama, pendidikan anak usia dini atau PAUD. Berisi program-program pengembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa sosial, emosional, dan seni. Program ini diatur dalam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, kurikulum SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang terdiri dari muatan pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, sosial budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, serta keterampilan dan muatan lokal lainnya. Yang ketiga, ada kurikulum SMP. Muatannya sama dengan SD atau MI, cuma lebih mendalam, lebih pembahasannya. Yang keempat, lalu kurikulum SMA juga hampir sama dengan SMP, hanya SMA lebih menjurus atau bercabang seperti muatan IPS terbagi menjadi 4, yaitu ekonomi, geografi, dan sosiologi. Dan IPA terbagi menjadi 3, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Yang yaitu proses pembelajaran kurikulum 13. Proses pembelajaran kurikulum 2013 pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tercapainya kompetensi lulusan. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran kurikulum 2013 adalah: yang pertama, dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik yang mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pengebudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang kesepuluh, memberikan dan menerapkan nilai-nilai dari memberi teladan dengan memberi keteladanan atau ingarso sutulodo, membangun kemauan ingmadium mangunkarso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran memberi handayani. Yang ke-11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12, pelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang ke-14, pengakuan atas perbedaan individual dan berlatar belakang budaya peserta didik. Sekian dari Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ardiana dan Mbak Vio. Di sini saya akan membahas poin F, yaitu tentang penilaian K13. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian
pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, yaitu mencakup yang pertama yaitu penilaian otentik, merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan keluaran pembelajaran. Yang kedua yaitu penilaian diri, merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu penilaian project, adalah penilaian yang masing-masing peserta didik atas proses dan hasil pengerjaannya, project yang dilakukan secara kelompok. Yang keempat yaitu ulangan harian, merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Yang kelima yaitu ulangan tengah semester. Yang keenam ulangan akhir semester. Yang ketujuh yaitu ulangan tingkat kompetensi. Yang selanjutnya disebut UTK, merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi, yaitu cakupan UTK meliputi sejumlah KD yang mempresentasikan kompetensi inti yang tingkat kompetensinya tersebut. Yang kedelapan yaitu ujian mutu tingkat kompetensi, yang selanjutnya disebut UMTK, merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Yang kesembilan yaitu nasional, yang disebut dengan ujian nasional, merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tersebut yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Yang 10 yaitu ujian sekolah atau ujian madrasah, merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada ujian nasional. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum 2013. Perkembangan kurikulum merupakan suatu proses yang kompleks yang melibatkan berbagai komponen yang saling terkait. Oleh karena itu, dalam proses pengembangan kurikulum 2013 tidak hanya menuntut keterampilan teknis dari pihak pengembang terhadap pengembang berbagai komponen kurikulum, tetapi harus pula dipahami berbagai komponen mempengaruhinya. Pemerintah berasumsi bahwa pengembangan kurikulum mutlak merupakan diperlukan untuk menjawab tantangan masa depan yang dihadapi bangsa Indonesia. Tantangan tersebut kalau tidak segera direspon maka akan kehilangan momentum generasi emas. Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat terjadi kecenderungan dekadensi moral seperti perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiatisme, kecurangan dalam ujian, anarkis, dan berbagai tindakan buruk lainnya. Hal ini kalau dibiarkan maka keberadaan kita sebagai bangsa dan negara terancam eksistensinya. Para pakar pendidikan mengkhawatirkan bahwa kita menuju kehancuran dengan ditandai sikap dan perilaku sebagai masyarakat yang cenderung didik. Yang kedua yaitu pola pembelajaran satu arah, interaksi guru peserta didik menjadi pembelajaran interaktif guru peserta didik, masyarakat, lingkungan, alam, sumber atau media lainnya. Yang ketiga yaitu pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran jejaring. Yang keempat yaitu pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif mencari. Yang kelima yaitu pola pelajaran bersendiri menjadi belajar kelompok. Yang keenam yaitu pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia. Yang ketujuh, pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik. Yang kedelapan yaitu proses pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak. Yang kesembilan, yang terakhir yaitu pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. Cukup sekian presentasi dari kami dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.